Selamat datang di Kampung Video. Untuk berlangganan, klik subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada, dan juga teman-teman di studio di sini, kita ditemani dengan Majelis Taklim Al-Ikhlas Bone, Sulawesi Selatan. Datang dari jauh-jauh untuk hadir pada acara kita pada kesempatan ini. Alhamdulillah, topik kita pada hari ini, kita akan merenungi betapa indahnya Islam itu. Jadi nanti saya akan coba menjelaskan bahwa mengapa agama kita disebut Islam. Islam itu dari bahasa Arab, akar kata salima yaslam. Itu ada tulasi, ada rubai, ada khumasi. Jadi kalau bentuk tulasinya, kalau dalam ilmu bahasa Arab itu bentuk kata jadian aslinya itu ya, seperti fa'alah, mengerjakan. Jadi bentuk tulasi itu biasanya inti daripada sebuah bahasa itu, terutama bahasa Arab. Lalu masdarnya membentuk salam. Ya, ada lagi nanti rubai. Jadi rubai itu setimbang af'alah. Af'alah itu nanti ada konotasi pengertiannya lebih tegas gitu ya. Aslama, yaslimu, islamun. Nanti ada humasi, dalam bahasa Arab itu istaslama, setimbang dengan istaf'alah. Itu lebih stressing lagi di situ. Poin stressing itu sangat keras kalau kita katakan suatu maksud dengan kosakata yang 4 atau yang 5 akar kata itu, atau 5 yang istilahnya dengan humasi itu. Contohnya kita bisa mengatakan salam dari akar kata yang sama itu salam, kemudian membentuk ada lagi yang di atasnya Islam, kemudian yang paling tinggi itu istislam. Nah, yang paling penting untuk saya jelaskan pada kesempatan ini, mengapa Al-Quran mengatakan inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya yang paling direstui Tuhan sebagai agama, ya, agama di sisi Tuhan itu adalah al-Islam. Tuhan tidak mengatakan dalam ayatnya inna dina indallah as-salam, dan juga Tuhan tidak mengatakan inna dina indallah al-istislam. Apa perbedaannya? Kalau kita katakan as-salam, yang penting adalah damai, tentram, bahagia, hubungan human relation kita bagus. That's it, sudah selesai. Jadi hanya ada nilai di situ, tidak perlu ada norma. Tapi kalau kita mengatakan Islamun, lebih dari sekedar nilai, tapi juga harus ada norma di situ. Tidak hanya mengatakan ini baik, berhubungan baik dengan tetangga, berhubungan baik dengan keluarga, berhubungan baik dengan sahabat-sahabat yang lain, teman-teman relasi bisnis kita dan sebagainya. Tapi kalau Islamun itu ada kewajiban vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya berbuat baik, tapi kita juga harus menyembah kepada Allah. Tidak cukup hanya berbuat baik, tapi juga harus ada kewajiban yang kita lakukan. Kita harus sholat, kita juga harus puasa. Nah, kalau assalam, ya yang penting kita berbuat baik, human relation bagus. Saya puasa atau enggak puasa itu urusan pribadi saya kok. Saya sholat atau enggak sholat yang mengganggu saya. Ya, mau puasa Ramadan atau enggak itu urusan saya. Tapi kalau Islamun, enggak, tidak cukup hanya menjalin hubungan baik, menampilkan akhlak yang baik, tapi juga ada akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada normatifnya di situ. Sedangkan yang pertama itu hanya values-nya, tidak ada norm di situ. Nah, kenapa juga Tuhan tidak mengatakan inna dina indallah al-istislam khumasi? Para pemirsa, ini mohon maaf kalau saya tasrifnya saya bahas di sini karena ini penting. Nah, sekarang kan ada orang yang beragama secara radikal, ada orang yang beragama secara liberal.
Ya, saya kira menurut hemat saya, dua-duanya itu punya catatan negatif. Terlalu liberal juga bermasalah, terlalu radikal juga bermasalah. Maka itu Al-Quran mengistilahkan inna dina indallah al-Islam, moderat. Jadi antara istislam dan antara assalam. Jadi kalau assalam itu nanti konotasinya ya bisa memberikan legitimasi kelompok liberal misalnya kan. Yang penting kita human relation-nya aja. Soal urusan Tuhan itu urusan Tuhan kok. Soal urusan saya mau berakhlak baik dengan lingkungan, dengan yang penting apa yang dirasakan tetangga saya bagus. Jadi sangat pragmatis. Nah, tapi kalau al-istislam pokoknya perfect, tidak boleh, dalam hatinya pun juga harus luhur. Dalam pikirannya pun juga selalu harus jujur. Dalam kalbunya pun juga selalu harus putih. Nah, kita bukan malaikat. Kita manusia biasa punya nafsu. Karena itu, seandainya dijadikan patokan Tuhan al-istislam, inna dina indallah al-istislam, barangkali kita sulit untuk menjadi seorang mustaslim yang muslim yang bagus. Nah, jadi Allah tahu bahwa kita itu punya kelemahan yang sangat mendasar, maka Allah menggunakan istilah inna dina indallah al-islam, bukan inna dina indallah al-istislam. Tapi juga Tuhan tahu, maha tahu bahwa manusia itu punya kelebihan-kelebihan substansial. Banyak kelebihannya dibandingkan binatang, apalagi tumbuh-tumbuhan. Meskipun sama-sama makhluk hidup, ya kan? Kelebihan manusia inilah yang membuat dia itu tanggung jawabnya lebih besar sebagai khalifah. Nah, sebagai khalifah, representatif Tuhan di muka bumi ini, maka tentu harus dituntut memiliki tanggung jawab. Kalau kita melepaskan diri dari tanggung jawab, berarti kita melepaskan diri sebagai khalifah. Nah, sementara kita punya kemampuan untuk menjadi khalifah. Tanpa kemampuan khalifah, nggak mungkin Tuhan akan membebankan kepada kita Islam. Mungkin hanya salam aja kan. Jadi anak tangganya ada as-salam, ada al-Islam, ada al-istislam. Kita bicara tentang nisabnya berapa, haulnya berapa. Kaitan ini penting saya jelaskan pada kesempatan ini para pemirsa, karena dalam masyarakat kita seringkali kita disuguhi sebuah pemandangan yang mengusik sebetulnya. Apakah itu mengusik karena terlalu liberal? Ya. Apa yang dimaksud liberal? Liberalisme beragama itu artinya semuanya serba bebas. Semuanya serba logika. Semuanya serba rasio. Kalau bertentangan dengan ayat, rasio yang harus dimenangkan. Logika pikiran yang harus dimenangkan. Ya. Dan nanti juga ada yang sebaliknya. Kelompok-kelompok yang radikal. Kelompok radikal itu pokoknya, ya itu sudah keluar pokoknya harus sesuai dengan Quran dan hadis. Nah, jadi masalah apa yang dimaksud Quran dan hadis menurut perspektif mereka. Nah, ini kadang-kadang perlu penjelasan, ya kan. Apakah yang harus dilakukan sebetulnya? Nah, itu harus seperti apa yang dilakukan Nabi. Jadi ini tunggu dulu. Ya. Yang seperti apa? Apanya Nabi yang harus dicontoh? Ya. Jadi Nabi itu punya banyak kapasitas. Kapasitas Nabi sebagai pribadi yang punya anak, ya, punya istri, punya sahabat, kapasitas Nabi sebagai qadi, kapasitas Nabi sebagai panglima angkatan perang, kapasitas Nabi juga itu sebagai kepala negara, dan ada kapasitasnya juga sebagai Nabi dan Rasul. Yang mana harus kita ikuti? Contohnya, Nabi sebagai Nabi dan Rasul, tentu itu wajib hukumnya untuk kita lakukan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian bisa melihat aku salat. Jadi cara salat yang kita praktekkan sekarang di seluruh dunia, itu cara salatnya Nabi. Ya kan? Itu cara Nabi. Haji misalnya. Haji yang kita lakukan prakteknya itu sama yang pernah dilakukan Nabi. Pembayaran zakat misalnya. Teknik pembayaran zakat kita yang pernah dilakukan Nabi itu juga yang kita bicara tentang nisabnya berapa, haulnya berapa, ya, dan mustahiknya siapa, dan seterusnya, ada amilnya. Itu sama dengan pada masa Nabi. Demikian pula yang lain, salat sunat, puasa, dan seterusnya. Bagaimana puasa kita seperti puasanya Nabi lah. Yang jadi masalah kalau misalnya Nabi dalam kapasitasnya sebagai pribadi. Saya ingin berikan satu contoh, Ibu. Nabi itu kalau makan
Dalam hadis itu makan dengan 3 jari. Apakah ini harus kita contoh? Nabi makan dengan 3 jari. Bisa nggak kita contoh? Nah, ini harus kita lihat. Kapasitas Nabi sebagai pribadi, makanan pokoknya Nabi, seperti orang Arab itu kan, makanannya dulu Nabi itu roti. Jadi kalau menjemput roti itu kan cukup 3 jari kan. Malah nggak enak pemandangannya kalau satu roti itu, wah, menguah, rakus itu. Tapi kalau kita orang Indonesia harus mencontoh Nabi, makan dengan 3 jari, nasi, pakai nasi kita kan, kapan kenyangnya, ya kan? Apalagi ada sayurnya kan, bagaimana nangkapnya? Coba. Jadi tidak semua perkataan perbuatan Nabi itu harus kita lakukan sebagai umatnya di Indonesia. Nah, seperti tadi. Ini perlu saya informasikan kepada kita semuanya, hati-hati di sini. Karena tadi itu kaitannya inna dina indallah al-Islam, moderasinya di situ itu. Ya. Kemudian banyak kasus-kasus lain yang dicontohkan Nabi memberikan pembenaran terhadap kebenaran-kebenaran lokal di beberapa tempat. Seandainya Nabi hidup pada masa sekarang ini dan orang Indonesia bertanya tentang keadaan Indonesia, tentu Nabi akan menjawab menurut kondisi Indonesia kan. Al-Quran atau Nabi itu kan diturunkan di Jazirah Arab, daerah padang pasir, ya kan? Daerah padang pasir. Padang pasir, sementara kita di Indonesia itu daerah kepulauan, itu maritim. Budaya maritim dan budaya padang pasir itu sangat berbeda. Maritime culture dan continental culture itu sangat berbeda. Ya. Struktur masyarakat yang padang pasir itu atau masyarakat kontinental daratan itu, semakin daratan semakin berlapis-lapis masyarakat itu. Jadi ada tingkatan paling tinggi, kastanya itu ya, sampai paling bawah. Pada masa Nabi itu ada 12 tingkatan masyarakat itu. Mulai yang paling rendah itu budak, perempuan, asing atau ajami. Dalam bahasa agama itu syair-syair. Bahasa Arab itu kalau ada orang asing, non-Arab ya, perempuan, budak, ditawar-tawarkan di pasar, nggak ada yang mau beli, nggak ada yang mau ngambil. Kenapa? Karena begitu hinanya masyarakat itu. Dan yang paling mulia adalah Quraisy, laki-laki, Bani Hashim. Nah, jenjang itu sampai 12. Nah, sementara masyarakat maritim seperti di Indonesia, masyarakat berjenjang seperti itu tidak banyak ditemukan. Ya paling ada bangsawan, tapi bangsawan pun juga tidak otoriter, tidak mutlak-mutlakan. Apalagi di Bone, ya kan, saya tahu ini Bone adalah pusat kerajaan Sulawesi Selatan. Nah, itu juga raja pun juga dipilih di situ kan. Ada namanya Parewade. Ya, jadi raja tidak bisa semena-mena di situ. Raja bisa digulingkan. Anak raja tidak mutlak harus menjadi pelanjut tahta bapaknya. Kalau Dewan Pemangku Adatnya menolak, maka tidak bisa jadi raja. Jadi sebetulnya sistem kerajaan kita di dalam masyarakat tradisional Indonesia, terutama bagian timur, itu lebih agak sedikit moderat gitu ya. Nah, pada masa Nabi, ya, itu kastanya sangat tinggi, sangat banyak itu ya. Nah, di sini saya ingin mengembalikan bahwa Islam itu sebetulnya adalah ajaran egaliter. Egaliter itu artinya ajaran yang menekankan aspek persamaan. Ya. Persamaan itu gak ada bedanya laki-laki dan perempuan. Ya. Siapapun yang beribadah, laki dan perempuan, itu sama-sama. Inna dina indallah atqakum. Inna dina indallah Islam, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Tidak disebutkan orang yang bertakwa laki-laki, tidak disebutkan orang yang bertakwa perempuan, tidak disebutkan orang yang bertakwa Arab, kemudian bertakwa Indonesia, tidak. Jadi kita sebagai orang Indonesia, meskipun jauh dari pusat lahirnya Islam,
Meskipun kurun waktu kita lahirnya jauh dengan Nabi Muhammad yang 14 abad yang lampau, kita tidak boleh berkecil hati. Sebab inna akramakum indallahi atqakum. Bahkan ada hadis yang sangat menarik ya para pemirsa. Hadisnya begini, ini memberikan kebanggaan buat kita sebetulnya. Tiba-tiba Nabi itu memberikan satu pernyataan. Kok saya merindukan kekasihku? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami ini kekasihmu? Tidak, kalian adalah sahabat, bukan kekasihku. Semakin penasaran sahabat. Ditanya lagi, siapa gerangan kekasihmu itu ya Rasulullah? Ya jangan-jangan yang dimaksudkan Nabi, kekasihnya Nabi itu adalah kita yang di Indonesia ini. Kekasihmu ya Rasulullah. Terus jawab, kekasihku ialah orang yang hidup jauh dari tempat kelahiranku. Dan mereka akan hidup jauh dari kurun waktu kelahiranku. Nah kalau kita lihat, geografis yang paling jauh dari tanah Arab itu Indonesia. Nah kita lihat umat Islam Indonesia. Ini mohon maaf ya para pemirsa, tidak mau kalah dengan orang Arab tuh. Ya. Di tanah Arab itu jarang, nggak pernah saya lihat orang berzanji seperti kita di Bone ya, nggak pernah maulid seperti kita di Indonesia ini. Bahkan selawatan itu nangis-nangis di sini ini. Padahal kita jauh dari pusat kelahirannya Islam. Jauh dari kurun waktunya Nabi Muhammad SAW. Ya jangan-jangan yang dimaksudkan Nabi, kekasihnya Nabi itu adalah kita yang di Indonesia ini. Kita semuanya para pemirsa insya Allah. Subhanallah. Coba bayangkan. Jadi jangan kita berkecil hati karena kita umatnya terlalu kecil, jauh dari pusat Nabi, jauh dari waktu turunnya Al-Quran, jauh dari sahabat. Nabi malah mengatakan kekasihku ialah mereka yang akan hidup jauh dari kurun waktu kehidupanku dan jauh dari pusat kelahiran. Nah kita lihat jauh dari tempat kelahiran Nabi Indonesia. Nah kalau kita bicara tentang selawat, Indonesia itu ahli selawat tuh. Ya, sampai berapa lagu tentang selawat Nabi. Nah, mungkin tidak ada yang lebih banyak selawat dilakukan selain variasi selawat yang dilantungkan di Indonesia. Ada yang di lagu popkan, ada yang dikasidahkan, dimarawiskan, bahkan juga ada yang lagu rock. Pernah tuh kita dengarkan rock Islami. Jadi betul, warna musik itu tidak mesti harus menjauhkan diri dari Tuhan, menjauhkan diri dari Nabi. Warna musik apapun bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan menjauhi musik. Kalangan sufi malah justru menggunakan musik itu sebagai fasilitas untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu seperti Jalaluddin Rumi. Alat tiupnya seruling, bahkan dia berdansa, sufi dancing istilahnya, kan muter itu. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat. Itu tarekat itu Jalaluddin Rumi, pusatnya di Konya di Turki sana. Nah, jadi para pemirsa, apa yang hendak saya sampaikan dengan membahas tentang Islam, Istislam dan Islam ini, Islam mengajak kita itu untuk menempuh jalan tengah. Jalan tengah itu yang paling baik. Jalan tengah itu adalah paling moderat, paling mendekat dengan siapapun juga. Karena the center atau di tengah itu memang adalah pusat pencarian seseorang. Pusat magnet atau gravitasi itu di titik